wabarakatuh. Selamat malam, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih karena telah meluangkan waktu Bapak saya wawancarai pada malam ini. Sebelum kita mulai wawancaranya nih, Pak, langkah lebih baiknya kita mau saling memperkenalkan diri biar bisa berbincang-bincangnya dengan asli. Mungkin bisa dimulai dari Bapak. Boleh. Mungkin dari dari ini dulu ya, dari yang punya acara ya. Perkenalan nanti saya setelahnya. Oke, perkenalkan saya Mhm. Delisa dari Teknik dan Manajemen Lingkungan Sekolah Vokasi ITB University angkatan 57. Mhm. Mungkin Jurusan apa? jurusan Teknik dan Manajemen Lingkungan Sekolah Vokasi, Pak, di ITB Oh, oke. Angkatan? angkatan 57. Angkatan 57. Kalau di tahun itu tahun berapa angkatannya? Tahun 2020. Tahun 2020. Ya, Berarti ini tahun kedua. tahun keempat. Berarti 2019 akhir-akhir. Oh, tahun keempat, tahun ketiga ya. Tahun Iya, ketiga, tahun udah keempat ya. semester Jalan 4. tempat. Oke. Jalan kelima Bapak berarti sekarang. Oh iya, oke. Oke, perkenalkan Ya. nama saya Faisal Islami, biasa dipanggil Ical. Terus apa? Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang tidak bisa disebutkan namanya. Oh, baik. Tidak disebutkan. Nanti kita sebut aja perusahaan X ya, Pak. Iya, karena konfidensial. Jadi saya bekerja di salah satu perusahaan swasta. Kebetulan memang ini materinya kan terkait HSE, saya dengar dari Mas Ajis. Tapi saya tidak berkenaan langsung atau berhubungan langsung dengan apa sih pekerjaan HSE dan bagaimana teknisnya. Cuma dalam aktivitasnya, karena kita ini kan orang lapangan gitu ya, jadi lebih lebih apa ya, lebih berdekatan dengan aktivitasnya tapi tidak dalam dokumen-dokumennya, seperti itulah. Oh, berarti tidak mengurusi dokumen mengenai lingkungannya ya, Pak? Enggak, tapi dalam aktivitasnya tentu setiap aktivitas kan ada HSE-nya kan. Mhm. Oke, kita mulai. Bisa nggak sih Bapak memberikan gambaran secara umum nih mengenai HSE? Kan mungkin orang di Indonesia nggak tahu nih HSE itu apa, kayak orang-orang umum gitu. Kan Mhm. misalnya yang saya tahu mungkin HSE itu singkatan dari Health, Security, Environment atau di Indonesianya dikenal sebagai K3. Nah, mungkin dari Mhm. Bapak nih yang karena sudah berpengalaman cukup lama di bidang HSE, bisa menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi dari seorang HSE di suatu perusahaan. Oke, baik. Ini saya apa namanya, memberikan informasi yang sama dari yang awal ya. Jadi kalau di posisi saya tidak sebagai HSE di dalam perusahaan, cuman aktivitasnya berkenaan langsung terkait HSE kan, Health Safety Environment seperti itu kan. Nah, suara saya masih terdengar ya? Masih Ini terdengar. freeze nih. Iya, nge-freeze tapi suaranya Masih masih. terdengar ya. Sebuah sistem. Jadi sistem di mana perusahaan itu membentuk terkait K3 kalau di Indonesianya itu, kesehatan keselamatan kerja. Sistemnya itu untuk menjaga apa? Menjaga perusahaannya dan menjaga karyawannya supaya serta lingkungan kerjanya supaya semua yang berada di area tersebut merasa nyaman dan aman dan pekerjaan berjalan sesuai dengan prosedural sehingga adanya HSE itu penting untuk kesehatan dan keselamatan karyawan serta untuk menunjang juga pertumbuhan dari perusahaan itu sendiri. Jadi kalau HSE-nya udah berjalan dengan baik, otomatis perusahaan itu akan berkembang dan mencapai tujuannya seperti itu. Berarti cakupannya cukup luas ya Pak mengenai HSE itu seperti. Nah, Betul, kalau orang-orang itu mungkin berpikirnya HSE itu cuma sekedar safety gitu ya. Safety dalam artian safety dalam artian karyawan harus menggunakan APD misalnya gitu kan. Alat pelindung diri misalnya gitu. Nah, tapi kan konteksnya sebenarnya bukan di APD-nya. Kalau kita berbicara terkait APD-nya, ini pandangan saya ya. Boleh, Kalau berbicara terkait APD-nya artinya kan hanya untuk melindungi.
si karyawannya, gitu kan. Padahal kan konteksnya sebenarnya tujuan utamanya perusahaan membentuk HSE ya tentunya untuk perusahaan itu sendiri dulu awalnya. Iya betul. Karena apa? Karena pada saat safety itu dilakukan, artinya karyawan itu terjaga keamanannya dalam bekerja. Tentunya yang selanjutnya terjadi adalah kalau keamanan bekerja si karyawan itu terjaga, otomatis kalau berhubungan dengan alat-alat operasional misalnya gitu ya, artinya sudah ada SOP terkait pelaksanaan alat-alat kerja tersebut. Jadi karena dia istilahnya saya jelasinnya agak rumit. Kalau dia aman secara karyawannya dan mempunyai prosedur untuk pelaksanaannya, otomatis alat-alat yang digunakan pun akan terjaga kondisi kebaikannya itu kan. Jadi kesinambungannya seperti itu. Begitu pula dengan nanti misalnya alat itu menimbulkan limbah, limbahnya pun bisa diolah dengan baik. Bapak mohon maaf suaranya terputus-putus. Karena adanya kesinambungan Bapak mohon maaf. tadi, makanya disebutnya HSE kan, safety itu. Halo? Iya, jadi seperti itu. Halo Bapak. Halo, ya, suaranya ya. Sempat putus-putus yang bagian saat Bapak menyebutkan limbah, apakah bisa diulang? Oh iya. Jadi kan saya kalau bisa tidak memungkinkan bisa nggak apa-apa Pak untuk terkait HSE. Oke. Kan? Masih dengar ya? Iya masih. Atau saya matikan kamera aja ya, biar. Tidak apa-apa Pak. Halo. Halo. Sekarang udah jelas belum suaranya? Sudah jelas. Sudah. Halo. Biasanya orang kalau ngomongin HSE itu lebih ke arah safety. Safety artinya keamanan dari karyawannya kan gitu ya. Harus pakai APD dan lain-lain. Padahal HSE itu kan kesinambungan terkait karyawan, perusahaan, dan lingkungan kerja kan gitu ya. Jadi kalau kita menjalankan sebuah sistem itu menjadi satu, artinya keamanan dari karyawan itu tercapai, perkembangan dari perusahaan itu tercapai, dan juga mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga perusahaan dapat berjalan dengan baik gitu. Tadi berhubungan dengan limbah, tadi adalah kesinambungan. Seandainya gini ya, jika karyawan itu sudah dilengkapi secara APD, artinya kan aman secara karyawannya. Kemudian sudah adanya standar operasional terkait alat-alat kerja yang digunakan oleh si karyawan gitu kan. Berarti kan lengkap tuh. Bagaimana cara mengoperasionalkannya? Artinya alat-alat kerja tersebut dapat terjaga kelayakannya gitu karena sudah ada standar operasional penggunaannya, jadi tidak sembarang mengerjakan. Begitu pula dengan limbah yang dibuang oleh alat kerja tersebut karena itu satu kesatuan. Artinya kalau sistem itu dibuat secara benar, semua aspek di dalam perusahaan itu akan tercapai, karyawannya, perusahaannya, serta regulasi yang dibentuk oleh pemerintah. Seperti itu. Oke, wah, sangat terlihat pengalamannya yang cukup sudah mendalam dan lama nih Bapak Faisal. Oh, tidak, itu cuma pandangan pribadi loh. Jadi kalau saya itu tidak berdasarkan referensi, tapi berdasarkan pengamatan di lapangan gitu. Berdasarkan pengalaman juga mungkin ya Bapak? Mungkin. Nah, kalau misalnya nih kan udah Bapak penjelasan mengenai hal tersebut, saya penasaran. Kan sekarang tuh banyak kalau misalnya ada orang bekerja tapi tidak sejurusan nih atau tidak sejalan dengan saat dia kuliah. Kalau misalnya dari Bapak sendiri, apakah emang sudah sejalan atau mungkin ibaratnya orang bilang beda haluan? Oke, saya jelaskan ya terkait yang ini ya. Tadi ada pembahasan menarik terkait bagaimana kalau orang itu berbeda dengan apa yang dia kuliah gitu, tempat kerjanya, jadi nggak sejalur gitu ya. Apakah itu pertanyaan apakah itu masalah atau tidak gitu kan? Ya, betul. Nah, betul kan? Ini kalau pandangan pribadi saya, kebetulan saya bekerja
di bidang yang tidak sesuai dengan jurusan saya. Kebetulan nih, jadi saya punya pandangan itu menarik. Menurut saya gini ya, kuliah itu membentuk karakter. Kuliah itu membentuk karakter seseorang, nanti dia condongnya ke karakter yang mana, itu yang satu. Yang kedua, setiap perkuliahan, apapun jurusannya, saya anggap pasti ada benang merah di mana kedua benang kusut itu bertemu, gitu loh. Jadi nggak, misalnya gini ya, misalnya Mbak jurusan psikologi misal, terus saya jurusan katakanlah teknik perkapalan misalnya gitu kan. Kan itu kelihatan berbeda banget kan? Iya. Tapi di satu sisi, kalau kita tarik dari benang kusut itu, pasti ada titik temu di mana itu pasti menemukan hal yang sama. Jadi menurut saya, kuliah itu hanya untuk membentuk karakter diri seseorang, bagaimana cara dia berkomunikasi dengan seseorang, bagaimana etika dia terhadap seseorang gitu ya. Sehingga pada saat di dunia kerja, dia bisa beradaptasi dengan baik. Karena memang manusia itu kan makhluk yang mudah beradaptasi gitu loh. Dan jujur, mudah beradaptasi manusia tuh, ditaruh dimanapun dia akan menyesuaikan hidupnya gitu loh. Dan lagi gini, saya pikir ini pendapat pribadi saya lagi kembali, di satu perkuliahan, menurut saya tidak ada hal yang benar-benar benar-benar mirip dengan dunia pekerjaan. Katakanlah Mbak kuliah matematika, misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi pada saat kita di dunia bekerja, itu tidak 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi konteksnya berbeda gitu. Jadi tinggal bagaimana pengembangan dirinya di dunia bekerja. Jadi saya rasa kalau memang ini kaitannya dengan HSE, apakah misalnya dia beda jurusan kemudian masuk ke dunia kerja yang tidak sejurusan, apakah itu akan merusak sistem dari pekerjaan tersebut? Saya pikir tidak, karena karena HRD atau human capital pun pasti menerima menerima calon pekerjanya dengan selektif gitu. Setelah HRD kan ada user, pasti ada hal-hal menarik yang bisa ditangkap dari hasil wawancara tersebut, sehingga orang tersebut bisa bekerja di jurusan yang berbeda gitu. Ya, betul. Berarti kalau misalnya dapat disimpulkan, tidak ada kualifikasi khusus untuk masuk dari HSE itu sendiri ya, Pak? Nggak ada, karena sekarang pun HSE kan ada pengambilan kayak AK3 umum gitu. Itu kan umum, bisa diambil oleh siapapun. Tapi yang saya tangkap sekarang HSE sudah mulai ada jurusan tertentu spesifik untuk HSE kan. Iya, betul. Dan biasanya lebih condong ke arah kalau dulu ke arah kesehatan masyarakat. Tapi kalau sekarang saya lihat umum. Semua bisa masuk HSE selama mereka punya pembekalan gitu, pembekalan dalam sertifikasi misalnya gitu, dan juga dalam dunia kerja dia sebelumnya, nanti akan disangkut pautkan benang merahnya di mana gitu. Oke, Pak Ayi. Sekarang kalau misalnya saya tanya nih Pak, kan karena mungkin saya selalu menyebutkan kalau Bapak sangat memiliki pengalaman gitu ya. Nah, ada nggak sih Pak kayak kendala atau masalah yang mungkin sulit diatasi selama Bapak menjadi seorang yang berkesinambungan dengan HSE tersebut? Dan bagaimana Bapak cara mengatasi hal tersebut? Ini ya, berarti masalah apa yang paling sulit dihadapi dalam dunia HSE gitu ya. Sebenarnya kalau ini pandangan lagi, ini dari obrolan kita Mbak boleh ambil yang baiknya aja. Ya, karena betul. Apa yang saya katakan mungkin tidak ada di referensi, tapi ini yang saya alami di lapangan gitu lah. Kadang-kadang kan referensi itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan gitu ya. Kalau kita nggak terjun langsung gitu. Jadi nggak textbook. Jadi kalau menurut saya masalah yang paling sulit dihadapi adalah masalah kebiasaan. Kebiasaan dari siapa? Dari si pelaku kerja itu sendiri. Pelaku kerja, kemudian atasannya. Jadi kalau sistemnya udah dibuat nih, gitu ya. Sistemnya udah dibuat nih. HSE harusnya begini, 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 begini. SOP-nya seperti ini. Kemudian cara melakukannya seperti ini, seperti ini. Tapi kalau memang kebiasaan orangnya itu belum terbentuk, gitu kan? Artinya sistem yang sudah kita buat tidak berguna, gitu. Jadi masalah kebiasaan.
Kadang-kadang saya berpikir gini, orang-orang yang sudah menerapkan APD dengan baik adalah orang-orang yang sudah pernah berkenan langsung dengan kecelakaan kerja, misalnya gitu ya. Jadi dia sudah mengalami, tapi kan kita nggak boleh justru kita menghindari yang namanya kecelakaan kerja, makanya dibuat suatu sistem gitu kan. Ya, Nah, betul. hal-hal itu yang harus dibalik sebenarnya. Bagaimana cara kita menyampaikan program atau HSE secara menarik agar dapat disepakati oleh setiap karyawan. Nah, itu yang menurut saya hal-hal yang rumit ya terkait kebiasaan. Dan yang berikutnya adalah lingkungan kerja. Jadi lingkungan kerja tuh mendukung loh. Misalnya gini, misalnya kita nih kebetulan perusahaan survei gitu kan. Artinya kan kita survei ke beberapa perusahaan lain misalnya gitu ya. Katakanlah saya survei ke pabrik A, saya survei ke pelabuhan A, pelabuhan B. Masing-masing tempat itu kan punya karakter dan situasi atau lingkungan yang berbeda gitu kan. Ya. Katakanlah di lingkungan A, SOP-nya sangat ketat. Saya harus menggunakan APD dengan ketat. Kalau tidak saya kena sanksi misalnya gitu. Tapi di perusahaan B gitu, itu dia bebas. Monggo yang mau pakai, enggak, tapi aturan tetap ada. Nah, lingkungan itu sebenarnya yang membentuk suatu kebiasaan yang baik gitu. Jadi poinnya dua. Yang pertama adalah kebiasaan dari si pelaku kerja ya, bisa karyawannya, bisa pimpinannya. Jadi kalau pimpinannya sangat aware, HSE pasti berjalan dengan baik karena ada reward and punishment tentunya. Yang kedua adalah lingkungan seseorang sangat mempengaruhi gitu. Wah, terima kasih banget Bapak atas informasinya. Karena mungkin nanti semakin malam takut mengganggu waktu Bapak nih. Mungkin cukup sekian dari wawancaranya, berarti bisa saya simpulkan bahwa dalam HSE itu, suara pekerja HSE itu untuk menjaga perusahaan, karyawan, dan lingkungannya yang ada di sekitar karena saling berkesinambungan. Nah, kemudian untuk menjadi seorang HSE itu tidak memiliki kualifikasi khusus karena kalau misalnya dilihat dari kuliah mungkin tidak akan sesuai karena kuliah hanya membentuk karakter dari seseorang tersebut. Dan Betul. masalah-masalah yang mungkin telah Bapak hadapi itu mengenai kebiasaan dari pelaku pekerja dan lingkungan. Apakah betul seperti itu, Bapak? Betul sekali, tepat. Baik. Itu kesimpulan. Mudah-mudahan ini ada yang masuk sesuai dengan referensi yang pernah Mbak baca. Sangat masuk ya si Bapak. Karena ini kan kalau misalnya karena saya angkatan corona, Bapak kan sempat kayak ya, cuma referensi, tidak izin lapang gitu, tidak memberikan dikasih gambaran secara khususnya. Jadi sangat bermanfaat sekali Bapak. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan lagi kalau misalnya mohon maaf jika mengganggu waktu istirahat Bapak di malam hari ini. Sekian. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu adiknya Ajis. Iya Bapak, terima kasih atas informasinya.